Ingin punya penghasilan tambahan tapi tidak punya kios atau ruko untuk usaha? Tonton video ini sampai habis ya, karena saya akan memberikan kiat-kiat usaha sewa keluar PS3 dengan konsep antar jemput yang beromset besar hingga jutaan rupiah per bulan tanpa perlu punya kios atau ruko. Bersama saya Gangsar, let's go to the video. Alasan utama saya membuat video ini adalah karena saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kamu semua perihal ide usaha yang sampai sekarang masih saya tekuni dan lumayan berkembang waktu demi waktu, hanya dengan bermodalkan minimal 1 unit PS3 saja. Ini bukan usaha rental PS yang memerlukan banyak modal untuk membeli unit PS dan ruko untuk menjalankannya, tetapi usaha ini bisa dilakukan tanpa memiliki kios atau ruko terlebih dahulu. Memang bisa, tentu saja bisa. Jadi kita akan melakukan usaha rental PS3 harian atau yang lebih dikenal dengan sewa keluar PS3 dengan sistem antar jemput. Jadi kita yang datang sendiri mengantarkan unit PS3 tersebut ke rumah pelanggan by order, dan kita sendiri juga yang akan mengambilnya sewaktu masa sewanya sudah habis. Terdengar simpel bukan? Saya yakin usaha ini bisa kamu terapkan. Lumayan untuk pekerjaan sambilan dan tambahan uang ataupun buat pekerjaan utama. Ini juga bisa banget. Keuntungan usaha ini adalah waktu kerja yang longgar dan tidak capek, namun hasilnya lumayan. Setelah menekuni bisnis ini selama hampir 3 tahun, saya sudah berhasil menambah unit PS3 menjadi lebih banyak, yang berefek pada pemasukan yang lebih banyak juga. Saya bisa membeli barang-barang keinginan saya, dan saya juga bisa menghidupi biaya sehari-hari hidup saya tanpa merepotkan orang tua. Untuk detail keuntungan per hari dan per bulannya akan saya jelaskan nanti. Penasaran bagaimana caranya? Yuk kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Modal awal untuk mendirikan usaha sewa PS3 antar jemput yang utama adalah tentu saja satu paket unit PS3 yang sudah termasuk dengan kabel-kabel dan sticknya. Untuk PS3 yang saya sarankan menggunakan PS3 tipe Slim seri 25, dan sticknya saya sarankan menggunakan stick original mesin berjumlah minimal 3 unit supaya lebih awet dan nyaman. Lalu modal selanjutnya adalah tempat untuk kamu jadikan markas usahamu yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan unit PS3mu. Kamu bisa menggunakan rumah kamu sendiri untuk dijadikan markas. Untuk lokasi markas ini saya sarankan dekat atau ada di tengah-tengah pemukiman kota, kabupaten, dan kecamatan supaya bisa dengan mudah menjangkau banyak konsumen. Modal selanjutnya lagi adalah tas gendong yang akan kamu jadikan sebagai fasilitas penyimpanan dalam mengantarkan unit PS3mu. Kamu bisa gunakan tas gendong bekas masa sekolahmu dulu atau pinjam milik adikmu, terserah. Modal selanjutnya adalah yang terpenting menurut saya, yaitu kendaraan sepeda motor, karena kita akan mengantarkan PS3 ke berbagai macam tempat hingga berkilo-kilometer radiusnya. Jadi tidak bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Untuk motor ini saya sarankan menggunakan motor Matic, karena pada motor Matic memiliki space yang lebar di area depannya untuk menaruh banyak barang. Saya biasanya menaruh satu unit televisi LED 32 inch di bagian ini, karena selain PS3 saya juga sudah mulai menyewakan televisi untuk bermain bersama dengan unit PS3-nya. Tetapi jika kamu hanya memiliki motor bebek, itu juga tidak menjadi masalah besar, asal kamu bisa mensiasati cara membawa unit PS3 atau TV-nya. Kita beralih ke tahap selanjutnya untuk menjalankan bisnis usaha sewa PS3 antar jemput adalah promosi. Mulailah dari memberi nama usaha kamu. Pakai nama yang mudah diingat. Untuk nama yang saya gunakan untuk usaha ini adalah Satria Rental. Sementara teman saya juga ada yang mempunyai bisnis serupa dengan nama Oliver Rental, dan ada juga yang Sinesta Rental. Lalu buatlah banyak sosial media dengan username nama tersebut, dan gunakan sosial media tersebut untuk mengenalkan usahamu ke banyak orang di daerahmu. Buatlah Instagram untuk upload foto-foto unit PS3mu. Upload foto game-game yang bisa mereka mainkan, upload foto testimoni dan lain-lain setiap hari. Jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor HP-mu dan raihlah banyak follower dari orang-orang di daerahmu. Kemudian pakai juga Facebook untuk mempromosikannya. Kamu bisa menggunakan fitur marketplace atau secara langsung posting usahamu ke grup-grup jual beli di wilayahmu. Semakin sering kamu posting, maka semakin cepat juga usahamu dikenali banyak orang. Lalu gunakan juga akun WhatsAppmu untuk update story foto-foto usaha rentalmu. Kamu juga bisa menggunakan Google Maps untuk promosi. Jadikan rumahmu sebagai titik usaha rentalmu. Cara ini sangat efektif karena Google Maps akan langsung muncul di urutan pertama pencarian Google biasanya. Sosial media lainnya yang bisa kamu gunakan untuk memperluas perhatian konsumen adalah Twitter dan blog. Blog lumayan berpengaruh karena berpeluang untuk muncul di Google setelah Google Maps tadi, sewaktu calon konsumen mengetik keyword rental PS terdekat. Berdasarkan data dan pengalaman yang saya dapat, pelanggan-pelanggan saya kebanyakan menemukan jasa saya di Instagram, Facebook, dan Google Maps.
Usaha sewa keluar PS3 dijalankan dengan cara seperti ini. Ketika konsumen menghubungi lewat nomor HP-mu, PS3 bisa disewakan secara harian dengan tarif 55.000 per 24 jam, atau opsi lainnya adalah 35.000 per 12 jam. Untuk masalah harga ini, silakan sesuaikan dengan harga pasaran rental PS3 di daerahmu. Untuk di daerah saya sendiri, Purwokerto, Jawa Tengah, memang masih di harga 55.000 per harinya. Jangan merusak harga pasaran karena kita sendiri yang akan kewalahan, dan juga jangan mematok harga terlalu tinggi atau kamu tidak akan mendapatkan konsumen. Untuk unit lainnya adalah TV LED 32 inch yang saya sewakan dengan harga 35.000 per 24 jam. Jadi jika sepaket PS3 dengan TV adalah 90.000. Setelah itu ajukan jaminan berupa KTP asli milik konsumen dengan foto sesuai muka, dan domisili wajib di daerahmu. Jangan ambil resiko untuk menyewakan unit ke konsumen yang menggunakan KTP yang bukan milik dia sendiri, apalagi domisilinya jauh dari daerahmu. Persyaratan jaminan selanjutnya adalah STNK motor atau mobil dan pastikan asli. Plat nomornya sama. Jika konsumenmu berkenan untuk dibawa bersama dengan KTP-nya, bawa saja. Namun jika tidak berkenan, maka cukup bawa saja KTP-nya dan foto saja STNK-nya. Lalu persyaratan tambahan lain yang biasa saya gunakan adalah foto dengan izin dahulu, tentunya muka konsumenmu dengan jelas. Hal ini bertujuan untuk apabila apesnya PS3-mu dibawa kabur, kamu masih mempunyai foto wajah pelakunya. Kemudian dalam pengantaran unit, diwajibkan mengantarkan unit PS3 ke rumah konsumenmu secara langsung, supaya lebih jelas saja dalam pengambilannya nanti. Jangan pakai sistem COD di tempat yang bukan rumah konsumen untuk meminimalisir misinformasi. Untuk area pengantaran, saya biasanya berjarak maksimal 10 km dari markas supaya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu memakan banyak bensin. Sementara untuk jam kerja, saya biasanya mulai menyewakan PS3 dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Buat yang bilang kok lama banget, tenang aja. Itu hanya masa kita selama standby menunggu orderan. Jika kamu hanya memiliki satu PS3, maka hanya akan ada satu orderan setiap hari. Anggaplah untuk mengantar PS3 tersebut hanya memakan waktu setengah jam. Maka dari sehari tersebut bisa dibilang kalau kamu hanya bekerja setengah jam saja, dan akan dilanjutkan lagi pada keesokan harinya saat penjemputan unit di jam yang sama sesuai dengan jam antarnya. Cuma itu dia, kita tidak tahu jam berapa konsumen akan menghubungi kamu untuk menyewa, kecuali kamu sudah punya langganan yang sudah booking terlebih dahulu. Kerja setengah jam dalam sehari dan kamu sudah bisa mendapatkan 55.000 dari satu unit PS3. Lumayan bukan? Menjalankan usaha sewa keluar PS3 ini tentunya dibutuhkan ketekunan dan ketelatenan dalam promosi dan mengatur jadwal. Karena jika kamu sudah punya banyak unit nanti, maka akan banyak sekali orderan dalam satu hari, dan kamu harus bisa mengatur jadwal antar dan jemputnya supaya tidak boros bensin. Setelah kamu menerima orderan dari konsumen, maka simpanlah nomor konsumen tersebut. Otomatis orang itu akan ada di kontakmu dan bisa melihat aktivitasmu dari update story WhatsApp. Maka manfaatkanlah setiap kamu update story. Buatlah konten-konten yang menarik konsumenmu untuk menyewa kembali. Bisa dengan bagikan foto-foto game PS3 yang menggoda untuk dimainkan. Imbangi juga dengan kualitas pelayananmu. Buat konsumen puas, dan pada akhirnya konsumen tersebut akan menjadi pelanggan seumur hidup. Kemudian ada teknik hadiah. Tawarkan bonus-bonus menarik seperti sewa 9 kali gratis satu hari, supaya konsumen merasa memiliki tujuan saat menyewa PS3 dan tidak berpindah ke jasa sewa PS orang lain. Lalu adakan berbagai macam promo seperti hari-hari tertentu, diskon sekian ribu rupiah. Beberapa keuntungan yang didapat dari melakukan bisnis ini adalah jam kerja yang santai, tinggal antar lalu tinggalkan. Konsumen dengan mandiri memainkan PS3-nya. Kamu juga bisa menawarkan waktu antar sendiri, sebisamu, jika sedang sibuk dan jika konsumenmu berkenan tentunya. Lalu nominal untung yang didapatkan dalam satu hari jika unit PS3-mu satu unit adalah 55.000 per hari. Jika sewamu lancar keluar terus setiap hari, maka dalam satu bulan kamu bisa mendapatkan omset 1,5 juta. Itu jika kamu hanya memiliki satu unit PS3. Bayangkan jika kamu sudah memiliki 4 unit PS3 seperti saya dan lancar setiap hari keluar, maka dalam satu bulan kamu bisa mendapatkan uang 1,5 juta dikalikan 4, yaitu 6 juta lebih per bulan maksimal. Untuk waktu dengan trafik orderan terbanyak saya biasanya ada di hari-hari weekend dan pada saat liburan. Jika kamu sudah mendapatkan untung dari satu unit PS3, kamu bisa gunakan untuk menabung, untuk membeli lagi unit PS3 lainnya. Semakin banyak, maka akan semakin tinggi pemasukan. Setelah unit PS3-mu banyak dan pemasukan tinggi, kamu bisa melangkah lebih jauh lagi untuk membangun usaha rental PS3 dengan menyewa kios sungguhan.
Sektor berikutnya yang perlu diperhatikan adalah biaya operasional. Tenang saja, dalam menjalankan usaha sewa keluar PS3 hanya dibutuhkan sedikit biaya untuk operasionalnya. Seperti contohnya adalah update game yang paling sering dimainkan oleh konsumen, yaitu PES 2018. Update PES ini biasanya hanya sekali dalam 1 tahun untuk mendapatkan patch transfer, jersey, dan UI yang mirip dengan PES terbaru. Update game PES ini hanya memakan biaya 40 ribuan saja dalam 1 tahun. Lalu ada lagi biaya service stick. Biaya service stick ini sangat bergantung pada jenis kerusakannya karena memiliki biaya servis yang berbeda-beda. Anggap saja rata-rata biaya kerusakan stick adalah 50.000 per 3 bulan. Selain biaya operasional unit PS dan sticknya tadi, kita juga perlu memperhatikan biaya transportasi yakni bensin dan servis motor. Untuk biaya bensin, saya biasa mengeluarkan uang 20.000 untuk 2 hari. Lalu untuk servis ganti oli motor matic saya yakni 50.000 dalam 2 bulan. Ya, jadi seperti itulah pemaparan saya mengenai ide usaha sewa keluar PS3 dengan sistem antar jemput yang bisa kamu terapkan. Semoga ilmu ini bisa membangkitkan semangat kamu untuk berwirausaha dan menambah penghasilan bulanan kamu di usia muda. Buat kamu yang sudah pernah menerapkan usaha ini atau usaha rental PS yang serupa, bisa ceritakan kisahmu di kolom komentar. Oh ya, tonton juga video tentang 10 game terbaik di PS3 versi saya, supaya kamu bisa mendapatkan referensi game baru yang bisa kamu mainkan di PS3. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time dan bye. Yeah.